Pemirsa Toba TV, sahabat pembangunan, kini kami hadir dengan Toba News bersama saya, Westi Syiahaan. Kami akan menyajikan paket berita dari seputaran Toba dan paket berita dari tim VOA. Inilah informasi selengkapnya. Komisaris Toba TV melakukan kerjasama pengolahan lahan menggunakan metode IPAT-BO antara UMKM Sinta dengan petani pada hari Jumat, tanggal 24 April 2020. UKM Sinta menyediakan pupuk magnesium, urea, bibit padi IR32, dan peralatan pertanian. Inilah informasi selengkapnya. Buatan sendiri, buatan dari Balige. Buatan sendiri dari kita, untuk kita, supaya maju Toba. Mantap. Pagi. Jumat 24 April 2020, Balon Bupati Simson Panjaitan melakukan kerjasama pengolahan lahan dengan melakukan pembinaan dan penyuluhan oleh UKM Sinta kepada petani. Dalam kesempatan kali ini, Simson Panjaitan yang tampak mengenakan kemeja putih mengadakan kerjasama pengolahan lahan sawah antara UKM Sinta dengan Amang Jansen Simangunsong atau Opung Peri sebagai salah satu pemilik lahan sawah di Desa Narumonda 4, Kecamatan Siantar Narumonda. Dari Desa Narumonda 4, Kecamatan Siantar Narumonda, kami bersama Amang Simangunsong dan para petani di tempat ini, kami melaksanakan kerjasama pengolahan lahan, khususnya lahan padi. Kami berharap dengan kerjasama ini, petani bisa hidup lebih sejahtera, bisa mendapatkan hasil yang lebih besar dengan pupuk yang kami sediakan, dengan teknologi atau pendekatan yang kami coba dengan pendekatan baru, yaitu IPAT-BO. Kami berharap dengan kerjasama ini bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Terima kasih sama Bapak Panjaitan karena diperhatikan dengan pembangunan nanam padi. Mudah-mudahan padi ini berhasil nanti. Itulah, terima kasih sama Bapak Panjaitan. Pada kerjasama ini, UKM Sinta menyediakan pupuk magnesium, urea, bibit padi IR32, dan beberapa peralatan pertanian, serta pengolahan lahan dilakukan dengan metode IPAD-BO. Dengan metode IPAD-BO, Simson Panjaitan berharap melalui kerjasama pengolahan lahan ini dan bagi hasil ini dapat meningkatkan produksi, serta meningkatkan mutu atau kualitas dari hasil produksi lahan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan terbentuknya UKM Sinta, Simson Panjaitan selaku Komisaris Toba TV membina para pekerja tani dan melakukan penyuluhan secara bertahap agar pengolahan ladang dan bagi hasil dapat meningkatkan produksi dan mutu lahan serta meningkatkan kesejahteraan petani. Inilah informasi selengkapnya. Oh, basket. Oh. Yuk ya. Balon Bupati Toba Simson Panjaitan mengadakan kerjasama pengolahan ladang jagung antara UKM Sinta dengan Bapak Pendi Panjaitan. Pada kesempatan ini, Simson Panjaitan yang tampak mengenakan kemeja putih mengadakan kerjasama pengolahan ladang jagung di Desa Sitorang, Dusun Lumbantala, Kecamatan Silain pada Sabtu 25 April 2020. Simson Panjaitan berharap dengan terbentuknya UKM Sinta dapat membina para pekerja tani dan melakukan penyuluhan secara bertahap, agar kerjasama pengolahan ladang dan bagi hasil ini dapat meningkatkan produksi dan mutu, serta kualitas dari hasil produksi lahan yang akan meningkatkan kesejahteraan petani. Kami berada di ladang di Sitorang 1 di Lumbantala dalam rangka kerjasama penanaman pengembangan lahan jagung. Ini bibit jagung dan kemudian pupuk yang kami sediakan dan juga beberapa peralatan pertanian. Kami berharap dengan kerjasama ini dapat meningkatkan hasil pertanian per rantainya, demikian juga dengan kesejahteraan petani. Maju Toba!
Usai melakukan kerjasama pengolahan ladang jagung, di sepanjang perjalanan balon Bupati Toba, Simpson Panjaitan membagikan masker dan bandrek dalam bentuk kemasan di setiap pemberhentian posko COVID-19. Bandrek dalam bentuk kemasan tersebut diproduksi oleh UKM Sinta. Posko, karena kan tiap kali jumpa posko, ya kasihlah kan sekalian beri. Bantuan berupa masker dan bandrek kemasan itu diharapkan membuat para petugas bisa tetap bekerja dengan baik dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona agar tidak memasuki Kecamatan Silae. Dari Desa Sitorang, Toba TV melaporkan. Ada vitamin. Terima kasih, Pak. Pemirsa Toba News, selanjutnya pemirsa dapat menyaksikan berita peristiwa internasional utama yang dikemas dengan analisis tajam dan terpercaya dari Washington DC setelah komersial berikut ini. Suasana kota New York di tengah pandemi COVID-19. Dulu kota New York salah satu kota terbesar di Amerika Serikat, seperti tak pernah tidur. Setelah COVID-19 melanda, New York yang memiliki kasus positif terbanyak di Amerika Serikat seperti kota mati. Berikut liputannya. Kota New York mendapat sebutan sebagai kota yang tidak pernah tidur. Dengan jumlah penduduk sekitar 8,6 juta jiwa, kota ini menjadi semakin padat dengan jumlah wisatawan dari dalam dan luar negeri yang dapat mencapai lebih dari 65 juta orang setiap tahunnya. Tapi kini, kota New York pun seolah tidur sejenak. Negara bagian New York, di mana kota New York berada, menjadi negara bagian dengan jumlah penderita COVID-19 terbanyak di Amerika. Angka kematian di negara bagian ini juga sudah lebih dari 5.000 orang. Peraturan ketat diberlakukan. Sekolah, kantor, dan tempat usaha yang dianggap tidak esensial harus ditutup. Semua panggung Broadway yang menjadi jantung dunia hiburan di kota New York pun menutup tirainya. Semua orang harus tetap di dalam rumah, kecuali untuk melakukan beberapa hal yang dianggap penting, seperti membeli bahan kebutuhan pokok, makanan, dan obat-obatan. Itu pun dengan berbagai peraturan yang wajib dipatuhi, seperti jumlah maksimum orang di satu tempat dan selalu menjaga jarak aman. Bagi yang melanggar, bisa dikenakan denda hingga $1.000. Bagi warga yang tinggal di daerah Amherst, kawasan Queens, yang merupakan salah satu kawasan di kota New York dengan kasus COVID-19 terbanyak, kondisi seperti sekarang ini sangatlah mencekam. Very eerie. Is that a good word? I think everyone's just doing what they can, but at the same time, it bothers you, especially here around Elmhurst, because you can hear all the ambulance. Oh, it's terrifying here because we're downwind of this of a hospital that's the epicenter of the national crisis. So yeah, I'm terrified to go outside just because, and also walk along this strip because everyone that's headed to the hospital, which we can see from here, is strolling through here. Kawasan pecinan di Manhattan, New York yang biasanya tidak pernah sepi, kini bagai kota mati. Taman-taman kota juga ditutup. You figure once you get upstairs, you really don't pay attention to outside, So when you're at home, it kind of feels normal, but when you get outside, it comes the reality of what's really going on when you're outside. Kondisi seperti ini tampaknya masih akan terus berlanjut, paling tidak untuk beberapa minggu ke depan. Peraturan yang ketat untuk tetap tinggal di rumah dalam menghadapi COVID-19 pun masih terus diberlakukan hingga akhir bulan April. Demikian laporan tim 5K VOA. Berkebun pengalih stres di masa pandemi. Di negara bagian California, toko tanaman dan perusahaan jasa tanaman atau landscape masih diizinkan beroperasi karena termasuk kategori pertanian yang masih dianggap esensial. Ternyata semakin banyak warga menekuni berkebun sebagai cara melepas stres di tengah isolasi selama pandemi. Berikut liputannya. Setelah sebulan berdiam di rumah, banyak yang berpaling ke aktivitas berkebun untuk hiburan. Dianggap sebagai bisnis esensial di California yang masuk dalam kategori pertanian, banyak perusahaan penyedia tanaman masih buka, tapi penjualan sama sekali berbeda. I've noticed a substantial uptick in vegetable sales. Before,
we were known basically as selling drought-tolerant plants, shrubs, trees, cactus, and succulents. And now our vegetable sales have increased. Pada masa perang Amerika Serikat dan Eropa, warga disarankan bertanam sayuran yang dikenal sebagai Victory Garden atau kebun kemenangan. Itulah kenangan Richard Ward yang lahir di akhir Perang Dunia Kedua. I remember we had tomatoes and beans and lettuce and corn. We had corn too. I think people are really looking forward to growing things. I think that's helping their lift their spirits and everything. You know, you can only work so much, and then you're at home, and then you have to do something. You can't go out and exercise or do the things you might normally do. And so, I think one of the alternatives is to garden. It does release a lot of stress. Stressful staying home. John Camp dulunya ahli tata kota yang lalu menjadi desainer lanskap. Ia menikmati berkebun di pekarangannya, juga di kebun komunitas. A lot of people over the past 10 years have been converting their yards into gardens as opposed to just lawn, partly because of the drought we had a few years back. So it's actually a really nice neighborhood to walk around in because in front yards you have all these gardens full of flowers. And I come out here multiple times a day just to take a break. It's just a way to kind of de-stress and see that the world is continuing. There are bees, there are butterflies, there are birds, they're all doing their thing regardless of the fact there's coronavirus all around us, I guess. Dengan meningkatnya permintaan, banyak toko tanaman menawarkan jasa beli online dan jemput, sesuatu yang jarang terjadi di kondisi normal. Dari Oakland, California, VOA. Demikian berita yang dapat kami sajikan. Saya Westi Syahaan bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.